warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ratu Afiana Diarta dari kelompok 6 SIK dengan NRP 191071335 yang akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari sistem informasi administrasi kependudukan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizal Ridwan dan pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai urutan sistem koneksi dari SIAK dan apa saja peranan dari SIAK. Perkenalkan, nama saya Sheila Delvina Harianja dengan nomor induk mahasiswa 19107713131. Halo semuanya, di sini saya Ratu Afiana Diarta. Saya ingin menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari sistem informasi administrasi kependudukan. Dan yang pertama ialah definisi. Di sini definisi dari sistem informasi administrasi kependudukan ialah rangkaian kegiatan, penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Sistem informasi administrasi kependudukan menurut Permendagri nomor 95 tahun 2019 menetapkan yaitu adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari sistem informasi administrasi kependudukan. Sistem informasi administrasi bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang kedua, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Dan yang ketiga, mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem mengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem koneksi dari sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi bisa terlihat di gambar yang ada di PowerPoint ini bahwa di sini terdapat banyak sekali sejenis surat-surat permohonan, yaitu terdiri dari surat permohonan domisili, KK, SKCK, KTP, dan juga surat permohonan pindah. Dan untuk mendapatkan surat permohonan pindah ini, jadi warga terlebih dahulu harus mendatangi kantor kelurahan untuk meminta surat permohonannya. Lalu ketika warga sudah mengisi apa saja yang mengisi dan juga melengkapi apa saja yang dibutuhkan dari surat permohonan tersebut, maka warga sudah bisa kembali ke kelurahan untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan tadi. Kemudian dari kelurahan, data-data yang sudah dikirimkan oleh warga tersebut maka akan disalurkan ke tingkat kecamatan. Nah, selanjutnya di sini kan ada operator kelurahan dan juga admin. Untuk keduanya ini bisa mengakses SIAK, yaitu untuk pertama operator kelurahan. Tahapan awal untuk memasuki data ke SIAK ini yaitu pertama adalah login terlebih dahulu. Kemudian dari pihak operator kelurahan memasukkan data-data yang ingin dimasukkan seperti data kelurahan, data warga, dan data surat permohonan. Kemudian ketika sudah dimasukkan data-data tersebut ke dalam sistem, nah dari sistem tersebut nanti akan mengeluarkan kembali yaitu seperti profil kecamatan, data warga, cetak surat permohonan, dan juga laporan surat keluar kelurahan. Kemudian dari admin juga hampir sama dengan operator kelurahan, jadi tahapan awalnya itu login terlebih dahulu. Kemudian dari pihak admin memasuki data-data yang diperlukan seperti profil kecamatan, data kelurahan, data user, data warga, dan juga manajemen format surat. Ketika semua data tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem, nanti sistem akan mengeluarkan yang namanya profil kecamatan, data user, data kelurahan, data warga, dan juga laporan surat keluar. Dan ini bentuknya seperti siklusnya, jadi selalu berputar gitu.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai peranan dari SIAK ini. Sistem administrasi kependudukan ini memiliki tiga komponen utama. Yang pertama adalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan informasi. Nah, dari operasional ketiga komponen tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait. Yang pertama ada pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk ini merupakan sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Yang kedua adalah pencatatan sipil, yaitu sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Dan yang ketiga adalah pengelolaan informasi kependudukan. Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya ini berupa sebuah informasi, maka komponen ini sering disebut sebagai pengelolaan informasi. Selanjutnya saya, Sheila Delvina Harianja, akan melanjutkan pemaparan materi tentang manfaat penerapan SIAK serta penerapan SIAK di Indonesia dan di negara lain. Yang pertama, kita akan bahas tentang manfaat penerapan SIAK. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005. Selanjutnya diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan data penduduk suatu daerah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menjadi suatu tanggung jawab bagi pemerintah kabupaten dan kota, di mana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk di suatu daerah. Data yang telah diolah tadi akan disimpan ke dalam suatu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet, sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat. Data yang akurat dapat berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah yang lain. Penerapan SIAK memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, tercapainya tertib administrasi kependudukan. Hal ini memungkinkan kurangnya masalah ketika penduduk mendapatkan KTP ganda. Tidak ada lagi penduduk yang berpotensi untuk melakukan atau mendapatkan KTP ganda lagi. Yang kedua, tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam layanan publik. Hal ini memberi dampak bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat tidak perlu lagi repot-repot harus bolak-balik mengurus kepentingan mereka. Ketiga, terbangunnya landasan bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di semua provinsi Indonesia. Yang keempat, tercapainya good corporate governance dalam public service di dinas kependudukan. Sering terjadi pada masyarakat. Biasanya masyarakat beranggapan membuat KTP dan KK itu sulit karena harus bolak-balik dan kendala dengan biayanya. Manfaat yang kelima, menyediakan data individu penduduk mikro dan data agregat penduduk makro. Penyediaan ini telah terimplementasi di dalam bank data. Yang keenam, yang terakhir, adanya pengolahan data statistik, di mana hasil dari pengolahan data statistik yang akurat dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, juga strategi program bagi para penyelenggara. Manfaat SIAK khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Kependudukan, yaitu memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana, sehingga dapat memberikan harapan bahwa pengelolaan data kependudukan akan lebih baik dilakukan. Yang kedua, manfaat khusus bagi masyarakatnya, yakni dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Kita mengetahui bahwa sukses atau tidaknya penerapan SIAK bergantung dari manfaat yang dirasakan oleh pengguna, dalam hal ini masyarakat. Ada baiknya jika penerapan ini kita integrasikan utamakan bagi masyarakat. Masyarakat dapat merasa lebih terbantu dengan pelayanan
yakni terutama lebih cepat dan tepat. Materi terakhir tentang penerapan SIAK di Indonesia dan di negara lain. Penerapan SIAK di Indonesia yang pertama ada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Luas wilayah dan jumlah desa atau kelurahan di Kabupaten Sumedang tergolong cukup luas dan banyak. Bila tidak dikelola dengan baik, akan memiliki konsekuensi yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan permasalahan data kependudukan. Salah satu langkah dalam proses pendaftaran kependudukan agar berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan standar pelayanan, pemerintah harus merumuskan kebijakan baru, yakni SIAK. SIAK ini diharapkan mampu membantu dalam data kependudukan yang akurat dan memudahkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah mengantisipasi permasalahan penduduk yang ada guna meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya yang kedua, ada penerapan SIAK di daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Permasalahannya terjadi karena masih ada kendalanya sistem pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. Selain itu, masyarakat juga merasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo ini belum maksimal, seperti kurang tepat waktu. Hal ini juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kurang terampil. Maka dilakukan SIAK di daerah Kota Palopo ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarakatnya, sehingga kegiatan pencatatan data baku kependudukan dapat terintegrasi dengan baik dan memberikan layanan cepat dan tepat kepada masyarakat. Selanjutnya di negara lain, contohnya pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura ini membangun e-government, salah satunya mobile government. Kita tahu penerapan e-government ini dapat digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya pada Disdukcapil. Singapura juga memfasilitasi dan memampukan pergeseran besar pola pemikiran dari pola pikir Gov to You menjadi Gov with You, atau pemerintah bersama Anda, untuk mendorong inovasi dan mendorong proses co-creation atau membangun bersama-sama antara pemerintah dan rakyatnya. Contoh selanjutnya, pada tahun 1995 sampai 1996 telah terjadi pemenuhan data kependudukan dengan sistem informasi statistik yang disediakan dalam bentuk homepage di internet serta bulletin board system yang diakses melalui jaringan telepon biasa. Terdapat sekitar 1.200 permintaan data ke BPS tersebut dan banyak juga campur tangan dari negara lain seperti Amerika Serikat, Eropa, Selandia Baru, Australia, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan bentuk dari campur tangan di negara lain terhadap penyelenggaraan sistem informasi statistik ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.